Kami dari kelompok 3 akan membahas materi siklus akuntansi. Halo, perkenalkan nama saya Fani Rahmawangi dengan NIM 202212800006. Halo, saya Nizma Delia Putri dengan NIM 2022128009. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Imam Saputra dengan NIM 202212800001. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian, jenis, dan tahapan siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang meliputi identifikasi, analisis, pencatatan, hingga penutupan pembukuan yang dilakukan suatu entitas dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya ada jenis siklus akuntansi. Jenis siklus akuntansi dibagi 3. Yang pertama ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa adalah siklus akuntansi dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan jasa akan mendapatkan pemasukan atau penghasilan atas jasa yang sudah diberikan. Beberapa contoh perusahaan jasa yakni bimbingan belajar, jasa akuntan, jasa perjalanan wisata, dan lain sebagainya. Kemudian siklus akuntansi yang kedua adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah siklus akuntansi dari perusahaan yang menjual barang atau produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Perusahaan dagang tidak memproduksi sendiri barangnya, melainkan membeli produk dari pihak produsen atau distributor dalam bentuk barang yang telah jadi, kemudian menjualnya kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir ada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur adalah siklus akuntansi dari perusahaan yang memproduksi bahan baku mentah dan mengolahnya menjadi barang atau produk jadi untuk kemudian dijual kepada konsumen. Perusahaan manufaktur juga memproduksi dan mengolah bahan baku menjadi barang atau produk jadi untuk diberikan kepada perusahaan lain sebagai produsen atau distributor. Selanjutnya adalah tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi. Mengidentifikasi transaksi adalah tahapan pertama dalam siklus akuntansi. Yang dilakukan dalam hal ini adalah mencatat seluruh transaksi yang terjadi pada bisnis, baik pembelian ataupun penjualan. Tahap yang kedua ada menganalisa transaksi. Tahapan analisa adalah tahapan penting untuk memastikan kebenaran tentang suatu transaksi dan tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Tahap ketiga mencatat transaksi dalam jurnal. Tahap ini biasa disebut dengan perjurnalan dan setiap transaksi dibagi kedua bagian, yaitu debit dan kredit. Penjualan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti tanpa ada transaksi yang terlewatkan. Contoh jurnal umum. Posting di buku besar. Buku besar adalah buku utama dari seluruh pencatatan kumpulan data akun serta penggolongan rekening. Digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal pada periode waktu tertentu.
Tujuannya adalah untuk mempermudah akuntan jika melakukan pengecekan ulang terkait dengan histori transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Berikut adalah contoh buku besar. Menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar suatu entitas pada suatu periode waktu tertentu. Bertujuan untuk memastikan bahwa terdapat akurasi antara jurnal dengan buku besar dalam pembukuan. Berikut adalah contoh neraca saldo. Menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan pencatatan laporan yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan pada akhir periode akuntansi yang belum dicatat atau belum sempurna dicatat dalam jurnal umum atau jurnal pembelian dan penjualan. Jurnal penyesuaian biasanya dilakukan pada akhir periode akuntansi, seperti akhir bulan atau akhir tahun sebelum proses penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah contoh jurnal penyesuaian. Menyusun neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah jurnal penyesuaian ialah seluruh akun dan saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Berikut contoh neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Komponen laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh neraca dari laporan keuangan. Contoh laporan laba rugi dari laporan keuangan. Contoh laporan perubahan modal dari laporan keuangan. Contoh laporan arus kas dari laporan keuangan. Contoh catatan atas laporan keuangan. Tahap terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah laporan yang dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan, bertujuan untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara, yaitu akun nominal dan akun pembantu modal, sehingga saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Komponen yang termasuk sebagai akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba rugi. Berikut adalah contoh dari jurnal penutup. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.